Itu Pak. Ya Allah. Itu ibu di dalam semangatnya dan tidak ada tafakkarun. Kita berdiri untuk masuk ataukah masih berada di dalam mobil untuk masuk antri di SPBU, tapi uang 20.000 itu seandainya dimasukkan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaanku jitu jemaah sudah loyo. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Mengawali ceramah takziah kita malam hari ini, saya mengajak kepada seluruh yang hadir, baik yang saat ini berada di rumah duka ataupun keluarga, mahasiswa, handai teladan yang saat ini ikut bergabung dalam Zoom meeting takziah malam terakhir atas berpulangnya almarhum Profesor Dr. Soekarno Abu Hurairah SHMH. Kita sama-sama bersedekah bacaan suratul Fatihah, kita niatkan pahalanya kepada Ruh Sultan almarhum Profesor Dr. Soekarno Abu Hurairah SHMH. Ila hasihin niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam Al-Qur'an Allah memperingatkan kepada kita semua, wa ja'at zakratul maut, akan datang peristiwa yang disebut dengan sakratul maut. Pangkat, harta, jabatan tidak ada lagi yang bisa menolong kalau peristiwa itu telah datang. Seorang istri yang sakratul maut, suami hanya bisa menatap, meneteskan air mata, tapi tak mampu menolong istri untuk terhindar dari sakratul maut. Betul tidak? Istri pun hanya menatap suami yang sebentar lagi napasnya akan berhenti pada saat sakratul maut itu tiba. Maka saksikan oleh kita semua, dunia kita cari, pagi sampai malam kita kejar, tapi ternyata tak satu pun dari apa yang kita miliki yang mampu menolong kita pada saat sakratul maut. Karena itulah nasihat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita bukan lagi anak-anak yang mesti selalu diceramahkan tentang kematian. Karena kita pun sudah berjalan menuju ke tempat itu. Usia bertambah, kesempatan pun semakin sempit. Kalau boleh saya tanya, Bapak yang ada di hadapanku, berapa kita umur tak, Bapak? Menjelang 71, subhanallah. Usia Nabi 63. Berarti banyak bonus kita, Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wa kafa bil maut wa'ida, cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Nasihat yang tidak bicara tetapi mampu menusuk dalam relung-relung hati kita. Wa kafa bil maut wa'ida, nasihat itu akan selalu memberikan kesan yang tidak pernah bisa kita terlupakan. Mata yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup. Tangan yang tadinya kokoh tiba-tiba tidak mampu bergerak lagi. Apa yang kita banggakan, apa yang kita miliki, tidak ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Seorang suami yang setelah meninggal diantar ke kuburan oleh istri dan anak-anak. Tapi setelah dikubur, pernahkah ibu melihat ada suami yang sudah dikubur, istrinya mau menemani di atas kuburannya? Pernah lihat tidak, Bu? Pernah lihat tidak? Oh tidak. Kalau begitu pertanyaan, tolong dijawab dengan jujur ibu-ibu yang datang. Kalau Allah takdirkan suami tak lebih dulu meninggalkan kita di dunia ini, adakah seorang istri yang hadir malam ini yang mau dengan setia menemani suami yang sudah dikubur di atas kuburannya setelah semua pengantar pulang? Ada atau tidak? Ulangi, ada atau tidak? Dengar kami itu, Pak. Ya Allah, itu ibu di dalam semangatnya benar tidak ada. Bagus dong kalau ibu-ibu dengarkan bagaimana suara kerasnya suami kita, ibu. Kalau dibalik putar ceritanya, yang meninggal adalah istri, suami mengantar ke kuburan. Adakah suami yang mau tinggal sejenak di atas kuburan istri setelah dikubur? Ada atau tidak? Besar-besar Pak, jangan bikin anu. Apala yatafakkarun. Maka hanya orang yang berpikirlah yang tahu dengan tanda-tanda itu semua. Engkau sudah dikubur, tak satupun keluarga yang mau menemani. Maka apa yang dibanggakan di tempat ini? Maka insya Allah malam ini ingin mengangkat satu yang disampaikan oleh Nabi, keadaan dan dikaitkan dengan pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir kalau orang sudah meninggal. Bahwa orang yang meninggal, kata Nabi di dalam hadis riwayat yang sahih, iza matal insan, ada juga yang tertulis ita mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salasin, terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 pintu yang tidak akan pernah terputus sampai datangnya hari kiamat. Nasihat bagi kita yang masih hidup. Yang pertama, pahala yang tidak akan pernah mengalir kepada almarhum Profesor Dr. Soekarno Abu Hurairah adalah sedekatun jariyah. Sedekatun jariyah, amal ibadah yang sifatnya senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Jemaah, saya tahu profesor ini almarhum termasuk orang yang sangat luar biasa. Harta yang Allah titipkan kepadanya, ia simpan dan infakkan di jalan Allah. Masjid Al-Ikhlas yang ada di depan sana, masjid itu sangat luar biasa cantiknya. Wahai almarhum Profesor, kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan oleh jemaah. Wahai almarhum Profesor Dr. Soekarno, apa yang engkau titipkan di jalan Allah itulah pahalamu yang tidak akan pernah berhenti mengalir sedetik pun. Maka mari kita renungkan bersama semua yang hadir di tempat ini. Mulai dari depan kita masuk berjejeran mobil-mobil mewah. Tapi apakah pemilik mobil mewah itu pernah berinvestasi pahala yang tidak akan pernah mengalir kepadanya setelah meninggalkan dunia yang singkat ini? Bu, ingat ki investasi kita, kematian semakin dekat. Uang 20.000 sepertinya tidak ada nilainya kalau kita berdiri untuk masuk ataukah masih berada di dalam mobil untuk masuk antri di SPBU. Tapi uang 20.000 itu seandainya dimasukkan dalam masjid, seandainya 20.000 itu dimasukkan dalam celengan, itulah pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir pada saat suami, istri, anak-anak meninggalkan kita di liang lahat tinggal sendiri.
Tapi jujur mungkin dulu jemaah, kita bahas pengalaman setiap Ramadan ataukah setiap celengan lewat. Jemaah jujur, yang mana paling ikhlas? Uang 2.000 kah? Uang 5.000 kah? Atau uang 10.000? Tolong dong jujur jawabnya. Jemaah di belakang uang 2.000. Betul tidak? Apa itu uang 2.000 mau dibeli, Pak? Ibu, apa mau dibeli? Jalan Kotik sudah naik Tommy harganya. Kalau 2.000 tidak pakai lombok, guys. Makan coto, makan konro harganya kisaran 20.000 sampai 30.000. Belum pintu masuk testosteronnya. Sampai di mana enaknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Ada yang bisa jawab sampai di mana enaknya itu konro coto? Tidak ada yang bisa jawab bahwa sampai di sini enaknya. Enaknya sampai di sini. Setelah makan coto konro keluar uang 30.000 kurang lebih. Setelah tersimpan di dalam perut kurang lebih 2 jam, 3 jam, dia akan pergi untuk selama-lamanya. Diawali dengan suara ciri khas. Ciu. Ya Allah. Setelah itu pergilah dia meninggalkan kita. Bayangkan seandainya uang itu mampu kita masukkan di dalam masjid. Bukan berarti kita tidak perlu makan konro coto. Makan ki. Tapi jangan lupa juga persiapan menuju alam kubur. Sadaqatun jariyah. Mari kanya dirita semua Pak Ibu. Utamanya ibu-ibu pasti banyak semua emasnya. Bu, itu emas tak Bu kalau mati dipakai nanti atau tidak? Jujur dulu Bu, dipakai atau tidak? Di sana tolong jujur juga jawab. Kalau sudah mati dikubur, siapa nanti yang pakai emas tak Bu? Bisa jujur tidak? Siapa nanti yang pakai cincin tak Bu, gelang tak, kalung tak kalau sudah mati dikubur? Betul, nggak tahu. Yang pakai nanti adalah istri barunya Ipapa. Ulala. Maju ki Papa. Marahnya di belakang lantai aja. Yang kedua, pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir kepada orang yang sudah berada di dalam kuburannya. Ilmu yang tabau bihi, ilmu yang pernah diajarkan kepada orang lain. Termasuk beliau adalah seorang guru besar yang alhamdulillah pengakuan banyak mahasiswanya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Tadi Ustaz Ansar sempat chat Pak Bupatiku. Pak Bupati, bukankah ini adalah seorang dosenta? Lalu dia menjawab, betul saudaraku. Beliau adalah orang tua kami. Ya Allah. Itu chat dari balasan seorang Bapak Bupati kita yang kebetulan ada di Kabupaten Maros dengan mengatakan beliau adalah orang tua kita semua. Dia nih kalau baik, nasihat bagi kita semua. Kebaikanmu tidak akan pernah bisa dilupakan. Ilmu yang pernah diajarkan kepada mahasiswa, insya Allah tidak akan pernah bisa dilupakan. Kapanpun, dimanapun mahasiswa yang pernah kita ajar akan selalu mendatangkan kebaikan, jika kebaikan itu yang pernah kita tanamkan untuk mereka. Maka mengajak kepada semua yang hadir, dengan ilmu yang Allah titipkan, jangan membuat kita sombong, jangan membuat kita lupa dengan Allah. Seharusnya dengan ilmu itu kita semakin bersyukur, beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bagaimana Bu? Insya Allah tidak hujan gitu sampai selesai takziah. Yakin saja. Yang ketiga, pahala yang tidak akan pernah berhenti mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Waladun salih yad'u lahu, adalah anak-anak yang ditinggalkan, anak-anak yang saleh dan saleha, yang selalu berdoa kepada orang tua yang sudah berada di alam kubur. Amal ibadah yang paling diutamakan adalah orang yang sudah meninggal untuk anak-anaknya.
berpesan kepada semua yang hadir, khususnya anaknya almarhum, termasuk amalan yang sangat dinanti oleh orang tua yang sudah meninggal. Jangan pernah lepas dengan doa-doa terbaik yang bisa kita panjatkan setiap kali kita selesai melaksanakan salat fardu ataupun salat sunnah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anak, menantu, cucu, jangan lepaskan doa itu setelah salat, karena itulah yang akan senantiasa mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa itu silahkan dipilih. Yang kedua, termasuk yang dinantikan dari anak-anaknya selain doa adalah bacaan Al-Quran dari anak-anak yang ditinggalkan. Makanya mengingatkan semua yang hadir bahwa doa dan bacaan Al-Quran yang terbaik bagi orang yang sudah meninggalkan kita adalah lantunan bacaan Al-Quran dari mulut anak dan cucu serta menantunya, bukan dari mulut anaknya orang yang ada di pesantren yang kita panggil masuk ke rumah untuk membaca Al-Quran. Banyak tadi mungkin yang ragu bilang hujan, akhirnya hujan nih. Ayo maju Ki. Pertama tadi adalah doa. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran. Orang yang meninggal kalau anak membaca Al-Quran, maka setiap kali huruf demi huruf yang dibaca oleh anaknya akan mengalir pahala kepada orang yang sudah meninggal itu. Ustaz, perlukah anaknya berniat untuk orang tuanya? Kalau anaknya membaca Al-Quran tidak perlu berniat, pahalanya akan sampai langsung kepada almarhum Profesor Dr. Soekarno. Tapi kalau 5 anak tidak ada yang mau membaca Al-Quran, lalu kami panggil orang luar dari anak-anak pesantren, mestikah juga dibacakan doanya dan disampaikan namanya? Maka itu mesti berlaku. Semua yang akan membaca Al-Quran itu menyebut namanya. Saya niatkan pahala bacaan Al-Quran ini kepada almarhum sebut nama. Tapi Pak Ibu, ini peristiwa yang memilukan sebenarnya. Kalau meninggal Ki, lalu kita menyaksikan kondisi rumata yang membaca Al-Quran itu bukan anak-anak tak dan bukan keturunan tak. Almarhum profesor itu belum sepenuhnya meninggalkan kita semua. Dalam riwayat, ia masih melihat siapa yang hadir malam ini. Dia lihat siapa yang datang, dia tahu siapa yang duduk di tempat ini, dan dia lihat bagaimana keadaan kita di tempat ini. Termasuk kalau ada yang membaca Al-Quran anak-anaknya, dia pun akan melihat anak-anaknya yang membaca Al-Quran. Tambah deras hujan. Sedikit lagi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingin melempar pertanyaan untuk kita jawab dari hati masing-masing. Mau kita nanti meninggal lalu anak-anak yang akan menuntun sampai membacakan Al-Quran setelah meninggal? Sebenarnya pertanyaan ini tanpa dijawab, cukup hati yang menjawabnya, karena ini umum kejadiannya di tengah-tengah masyarakat kita. Ustaz, saya juga termasuk orang tua yang mengharapkan dan menginginkan punya anak-anak yang selalu membaca Al-Quran. Maka kalau ada jemaah yang masih mendengarkan ceramah ini, baik yang ada di tempat ini dan yang sementara menonton di YouTube ataupun yang menonton di Zoom meeting, Ustaz Ansar ingin mengajarkan satu bacaan doa Nabi supaya kita punya anak cucu penghafal Al-Quran. Apa yang dibaca setiap kali sudah kita sholat,
bacakan doa ini, semoga Allah akan memberikan kepada kita anak ataupun cucu serta keturunan yang akan cinta dan Al-Quran, bahkan akan menjadi penghafal Al-Quran. Apa doanya Nabi untuk saudaranya Ibnu Abbas? Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Ini doa Pak yang dibaca sesudah setiap selesai salat. Insyaallah dengan keberkahan doa yang keluar dari mulutnya Nabi, Allah pun akan memberkahi. Semoga kita punya anak, selain dia punya pangkat dan jabatan yang tinggi, selain dia punya pendidikan yang tinggi, maka dia pun akan rajin membaca Al-Quran, mengalir pahala ke kuburan kita setelah kita meninggal dunia. Tapi sekarang mohon maaf, ada fenomena yang terjadi, semakin tinggi sekolahnya anak-anak, semakin banyak anak-anak yang tidak tahu tata krama, menghargai orang tuanya. Pertanyaannya, betul tidak? Semakin tinggi sekolahnya anak-anak, semakin tinggi gelar pendidikan yang dia miliki, kadang ada yang terjadi yang tidak menghargai orang tuanya. Mungkin orang tuanya bukanlah profesor, mungkin orang tuanya hanya tamat SD ataupun SMP. Dan kenyataan ini sebenarnya Bapak Ibu pun saksikan ada di mana-mana. Pertanyaannya, apa yang salah dengan kita semua? Kenapa anak-anak bukannya tidak semakin pintar, tapi karena semakin pintarnya kadang lupa menghargai orang tuanya? Ustaz Ansar ingin berbagi tips, resep doa dan amalan orang tua dulu kita yang mungkin sudah mulai ditinggalkan, sehingga terjadilah fenomena peristiwa demikian. Apa yang pertama yang mungkin sudah ditinggalkan oleh kita semua dengan kesibukan siang dan malam? Yang pertama, mungkin kita lupa membaca doanya Nabi Ibrahim setiap kali selesai salat. Mungkin kita lupa membaca doa itu, padahal inilah doa yang Allah titipkan yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim diberikan anak yang saleh, namanya Nabi Ismail alaihissalam. Dan dari doa inilah turun menetes keberkahan dari darah anak yang saleh itu, turunlah cucu yang saleh yang bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sudah hafal tidak doanya Nabi Ibrahim? Sudah ya? Atau kita sama-sama, supaya yang mungkin belum terlalu hafal, malam ini juga akan hafal. Kita sama-sama. Rabbi habli manasrata. Ulangi sama-sama. Di tengah hujan ini, semoga Allah pasti mengijabah doa kita semua. Sama-sama. Rabbi habli minas solihin. Jangan pernah lepas doa itu setiap kali kita sudah sholat, insya Allah. Yang kedua, tidak apa-apa mesti disampaikan ini, baru kita akhiri. Amalan orang tua dulu kita sehingga anak-anak itu semua menjadi penurut. Anak-anak menjadi anak yang tidak mau menyakiti orang tuanya. Ada pada amalannya orang tua dulu kita dengan nasihat sederhana. Wahai anakku, kalau ada sisanya lebih makanan anakmu, jangan pernah dibuang, dan makanlah sisa makanan itu. Orang tua yang selalu makan sisa lebih makanan anaknya, maka insya Allah dengan keberkahan nasi sisa anaknya, tidak ada anak yang mau kurang ajar itu kepada orang tuanya. Saya tanya, betul tidak Pak? Nasihat itu orang dulu kita. Mungkin kita hanya guru biasa, mungkin kita hanya sarjana, dan Allah kasih kita anak profesor gelarnya. Tapi insya Allah setiap kali lewat di depan dia tidak akan pernah mau kurang ajar, melainkan pasti patabe dan cium tangan Itulah orang tua yang sangat berbahagia. Betul tidak?
Tabe. Jangan sampai ada di antara kita yang sudah meninggalkan amalan orang tua dulu kita. Kalau ada orang tua, ingatkan sekarang anaknya, jangan tinggalkan itu. Karena engke ketubaraka na anak ede, nariko engka lebina anu dianrena, na dianre di tomatoanna. Insya Allah, dek tu nailok melek perlu anak ede. Itu bahasa Bugisnya, bahasa Indonesianya. Tidak ada anak yang akan menyakiti hati orang tuanya. Kalau dari kecil amalan itu kita mulai kembali. Tabe, amalan orang tua dulu. Saya sambung atau stop? Kayaknya banyak yang mau dengar ini. Yang ketiga, ibu kalau ingin punya anak yang tidak akan pernah menyakiti kita, termasuk amalan orang tua dulu kita itu lakukan. Tapi dia tidak paham bahwa ternyata ini ilmunya, sehingga anak-anak menjadi berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jangan pernah tidak biasakan anak sebelum pergi sekolah, sebelum pergi kuliah, kasih cium tangannya dulu, anak tak. Kasih cium ki tangan tak anak tak, bu. Anakku sebelum pergi kuliah, sebelum kunci motor tak atau mobil tak nak saya kasih kina, cium dulu tangannya abamu nak, cium dulu tangannya umi tak nak, cium. Karena anak yang dari kecil selalu mencium tangan orang tua, supaya dia sadar dia tidak lahir dari batu, dan supaya dia sadar dia tidak akan menjadi orang sukses kelak seandainya bukan karena kedua tangan ummi dan abahnya yang setiap hari setiap malam mendoakannya. Ibu, kasih cium tangan tak? Atau ada yang mau praktekkan? Sini satu cium tanganku. Ulala. Berapa mi, bu? 3 mi. Doanya Nabi Ibrahim. Yang kedua, jangan dibuang sisa makanannya anak tak. Yang ketiga, kasih cium tangan tak sebelum anak pergi sekolah ataupun kuliah ataupun pergi di kantor. Insya Allah tidak akan pernah itu mau kurang ajar kepada orang tuanya. Tambah yang keempat. Apa yang keempat menjadi amalan toriolota orang tua ta? Yang keempat adalah biasakan dari kecil untuk memeluk dan mencium dahinya anak dan cucu. Anak dan cucu yang selalu dipeluk dan dicium dahinya. Satu kali jitu ibunya berkata, nak, jangki begitu nak, maka akan lulu itu hatinya anak ta. Langsung itu menjadi penurut anak ta. Di mana rahasianya? Kenapa anak yang selalu dicium dahinya itu mudah menjadi penurut dan mudah diatur? Karena mari kita lihat, apapun pangkat dan jabatan ta, gelar apapun yang Allah titipkan untuk kita, pada saat sujud di hadapan Allah, dahi ini mesti rata dengan tanah. Betul? Mana lebih tinggi posisi dahi dibandingkan pantat kalau kita sujud, Pak Ibu? Mana lebih tinggi posisinya dahi dibandingkan pantat pada saat kita duduk? Pantat lebih tinggi posisinya. Kita mengerti tidak apa makna dari semua itu? Seolah-olah Allah ingin berkata, jangan sombong wahai hambaku, pantatmu pada saat sujud di hadapanku, dahimu mesti rata dengan tanah. Pantatmu posisinya lebih tinggi dibandingkan dahimu, karena memang engkau bukan siapa-siapa. Engkau lahir tidak bawa apa-apa. Jangan sombong dengan pakaian ilmu, jangan angkuh dengan pakaian harta, dan jangan lupa diri dengan titel yang engkau dapatkan. Mohon maaf, jangan sampai ada yang hadir yang merasa diajari, bukan. Ini hanya mengingatkan kembali. Inilah tausiah-tausiah kita. Berapa itu tadi? 4. Yang kelima, tambah-tambahin tambah. Mau kita tambahin atau stop? Tolong jujur ki semua, mau tambah atau stop? Udahlah. Kukira tadi mama gitu. Hampir mah ini ancang-ancang untuk berhenti. Selanjutnya amalan yang tanpa kita rasakan, inilah yang membuat anak-anak ini menjadi penurut dan mudah diatur, adalah tabe. Orang tua dulu kita dari kecil anak-anak selalu satu piring itu, Pak Ibu, satu piring diisi nasi banyak-banyak, baru dikasih duduk anak-anaknya. Masih ingat kita tuh?
dikasih duduk anak-anak, katakanlah 4 anak-anak dikasih duduk, Ummi ambil piring diisi nasi besar, baru bismillahirrahmanirrahim dengan satu tangan Ummi kemudian menyuapi 4 anak. Itu rahasia kenapa anak-anak mudah diatur waktu zaman dulu.